Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih semangat ya tentunya ketemu lagi di channelku. Hari ini Enda Widya Purnamasari. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih, sharing-sharing sedikit mengenai bagaimana sih kondisi masyarakat di kehidupan yang bisa dibilang new normal ini. Nah, maksud dari new normal itu apa dan bagaimana sih cara menyikapi makna new normal itu sendiri. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelumnya ya di channel Enda Widya Purnamasari, dan sebentar lagi kita akan sharing. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi kan kita tahu 3 bulan ke belakang kita lagi mengalami yang namanya wabah pandemi COVID-19 yang tentunya sangat meresahkan semua orang ya, hampir bukan di Indonesia aja sih, tapi di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Dan juga kita seperti menghadapi suatu fase baru ya, sering disebut juga dengan kehidupan yang new normal. Nah, new normal sendiri itu maksudnya apa sih? Nah, kita tahu kalau kehidupan new normal itu bukan berarti kehidupan itu kembali seperti semula, tidak. Karena yang namanya COVID-19 ini belum berakhir ya teman-teman. Jadi COVID itu masih ada, bahkan secara kurva itu di bulan Juni ini malah kurvanya itu masih naik banget gitu. Jadi masih tinggi sekali dan belum sama sekali landai. Terbukti dengan banyaknya kasus baru yang setiap hari itu berkembang di televisi, dan itu juga mengakibatkan banyaknya juga korban jiwa yang meninggal ya, juga masih meningkat. Itu artinya kita ini masih mengalami suatu fase yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Nah, tapi pemerintah juga sudah mengambil suatu kebijakan yang namanya new normal ya. Kalau istilahnya itu berarti kita harus waspada nih sama yang namanya COVID. Nah, dan kita juga harus edukasi dulu diri kita, terus keluarga kita dan masyarakat ya, bagaimana kita menghadapi suatu kehidupan yang new normal ini, seperti bekerja saat new normal, belajar saat new normal ya, beribadah juga saat new normal, dan semua aspek kehidupan menjadi satu fase baru dan di dalam new normal ini gitu. Jadi kayak contoh, beberapa hari silam saya harus keluar rumah ya karena harus imunisasi anak, dan kebetulan di rumah sakit saya tempat biasa imunisasi anak itu memang masih sangat menerapkan protokol kesehatan, bagus sekali memang ya. Tapi sayangnya di masyarakat sekitar di jalan-jalan itu justru menghadapi yang namanya new normal itu seperti kayak menghadapi kehidupan biasa gitu. Jadi sangat miris ya, saya sebagai seorang kesmas, orang di bidang kesmas itu ngelihat masyarakat itu kayak nggak takut-takut gitu, nggak ada takutnya gitu ya, subhanallah. Dan memang boro-boro masyarakat sekitar di jalan-jalan itu saat saya datang ke mau dalam perjalanan ke rumah sakit itu ngelihat masyarakatnya banyak yang belum menerapkan yang namanya social distancing, lalu juga jauh-jauh mau pakai masker gitu ya teman-teman. Kalau bener kalian ingin tahu ya, yang namanya virus corona itu nggak kenal itu yang namanya siapa saja orangnya, usianya berapa aja, mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil ya. Kalau udah kena paparan itu virus itu kita nggak ampun-ampun loh. Yang menyerang, yang diserang itu adalah imun kita sendiri atau kekebalan kita. Nah, kalau kita nggak pakai masker, yang ada berarti virus itu akan mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita, ke hidung, ke tenggorokan ya, dan semua organ tubuh kita, dan akhirnya apa? Kita dengan mudah nih terserang yang namanya COVID-19. Dan tolonglah kita sayangin dulu lah nyawa kita gitu, sayangin deh keluarga kita, sayangin deh nyawa anak-anak kita. Kalau kita sendiri nggak mau edukasi sama yang namanya bahaya COVID ya, walaupun kita tahu mungkin di kehidupan new normal ini semua orang itu kan berhak mau bekerja, mau belajar, mau sekolah, tapi tolong tetap pakailah yang namanya pelindung diri gitu, masker gitu ya. Atau misalnya mata itu juga, walaupun mungkin bagi matanya yang nggak ada minus gitu ya,
kita harus pakai pelindung mata loh, atau istilah sekarang itu kan ada dikenal dengan yang namanya face shield ya, face shield yang pakai mika itu, terus ada kacamatanya, yang itu juga paling tidak sudah melindungi. Karena yang saya baca di artikel yang terbaru, ternyata COVID itu atau corona itu juga bisa menyerang sistem syaraf mata. Jadi terbukti memang nggak ampun-ampun nih yang namanya virus corona ini gitu ya. Jadi janganlah dianggap sepele, tolonglah kita edukasi diri kita dan masyarakat sekitar gitu ya. Dan pemerintah sudah bilang nih, kita harus social distancing. Maksudnya apa? Social distancing itu kan kita jaga jarak nih, paling enggak 1,5 sampai 2 meter. Nah, tapi sayangnya di jalan-jalan itu masih banyak orang-orang berkerumun. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Bagi yang misalnya mengadakan suatu acara ya, pernikahan misalnya. Nah, walaupun mungkin kita tahu yang namanya pernikahan itu adalah ibadah, tapi karena di sini mengingat wabah pandemi ini ya, kalau kalian itu berkerumun di satu tempat dan tidak memahamin, tidak mengikuti instruksi untuk social distancing ya, siap-siap deh corona itu akan nyerang diri kalian juga gitu. Jadi memang jaga jarak itu memang sangat penting gitu. Kalau kalian udah batuk-batuk, udah bersin, udah sudah nggak enak badan, oh please gitu, jangan menulari yang lain lah gitu. Karena sayangin deh, karena kita tahu nggak semua orang itu akhirnya nyaman gitu berada di dekat kita yang sudah tahu nih terindikasi batuk nggak mau pakai masker, nggak mau social distancing, malah mau nyusul mau gue aja gitu ya. Jadi walhasil sangat menzolimin orang lain gitu. Dan juga di kehidupan new normal ini, misalnya bagi adik-adik yang sekolah ya, karena beberapa sekolah mungkin di beberapa tempat sudah mulai aktif lagi, tetap pahamin anak-anak kita juga gitu ya, walaupun kita sebagai orang tua ada was-was gitu pastinya gitu, tapi mengingat anak-anak kecil kan nggak ngerti apa-apa. Dan yang memprihatinkan katanya yang namanya wabah corona itu bisa mengakibatkan korban baru atau klaster baru, yaitu yang menyerang anak-anak usia sekolah. Ini tolong Bapak dan Ibu semuanya. Jadi anak-anak itu kita kasih tahu juga, jangan lupa cuci tangan ya, pakai sabun. Tolong diselipkan juga di tas mereka itu hand sanitizer ya. Kalau nggak ada yang cair pakai gitu, semprot aja nggak apa-apa. Yang penting dia sudah sudah ada standby gitu ya, hand sanitizer, juga masker gitu ya. Walaupun ke supermarket depan rumah sekalipun ya, tolong kita kasih aja masker anak-anak kita, pasangin deh. Apa salahnya pakai masker cuman bareng 5 menit 10 menit keluar gitu ya, ketimbang kalau kita biarin anak kita nggak pakai masker terus dia keluar, dia kena paparan ya, kita sebagai orang tua ya lengah-lengah gitu ya, alhasil kena deh anak-anak kita dengan yang namanya COVID ini. Jadi benar-benar harus sebagai orang tua juga harus seperti kayak ada protektor sendiri gitu ya, ada yang namanya benteng nih untuk anak-anak kita. Dan juga di kehidupan new normal, terus terang yang namanya COVID ini walaupun virusnya kecil tapi sudah berhasil mengubah dunia ya, karena semua aspek bidang di masyarakat sudah mulai berubah. Misalnya kalau kita belanja, kalau biasanya kita belanja itu pakai yang namanya uang kertas atau uang logam, sekarang karena wabah ini ya, kita ganti nih dengan yang namanya e-money misalnya, atau dengan namanya uang elektronik ya, maupun bentuknya apa saja. Dan sebisa mungkin hindarin bertransaksi dengan uang fisik ya, atau uang kertas atau uang logam. Jadi untuk mencegah perpindahan virus itu dari tangan kita ke tangan orang lain. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan nih,
Kak, kapan sih sebenarnya wabah ini berakhir gitu ya, pandemi ini berakhir, terus juga sampai kapan sih kita ngalamin yang namanya kehidupan new normal ini. Ya sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau kita ingin bebas dari yang namanya COVID-19 atau Corona, itu kalau memang kita mau mengedukasi diri kita untuk selalu hidup bersih dan sehat, mencuci tangan pakai sabun, memberi tangan kita dengan hand sanitizer gitu ya, menegakkan yang namanya protokol kesehatan gitu ya, pokoknya dimanapun kita tetap safety, memakai APD lengkap, misalnya pakai kacamata, face shield dan lain-lain, insya Allah sebenarnya wabah itu bisa berakhir dengan cepat sekali loh. Tapi kalau memang kita masyarakat ini masih belum ngeh gitu ya, masih pengen semau-mau gue aja gitu, mau bebas nih katanya dari COVID, tapi sayangnya kita sendiri nggak mau mengedukasi diri kita ya, siap-siap aja, bukannya cepet tapi malah justru kurva itu akan semakin lama dan penyembuhan COVID dan wabah ini semakin lama juga gitu ya. Oke, jadi gitu aja sharing dari saya mengenai bagaimana menyikapi kehidupan new normal gitu ya. Saya akhiri hari ini untuk sharing-sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.